Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, selamat 25 menit ke depan saya Pendeta Glenn Latuheru akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat kasih setia Tuhan, buat berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau buka hati kami dimanapun kami mendengarkan siaran Block Airtime di tempat ini. Kami berdoa sehingga lawatan Tuhan nyata di rumah kami masing-masing maupun dimana pun kami berada malam hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami dijamah, kami dilawat, Roh Kudus berkarya di hati masing-masing kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan turun menaungi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 28 ayat 15. Alkitab bilang begini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa aku menyertai engkau, aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan selanjutnya Alkitab mencatat bahwa aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya berkat firman Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel seharusnya bisa dan kita dapat nikmati dalam kehidupan iman Kristen kita. Jadi bukan hanya bangsa Israel yang menerima janji Allah, bukan hanya keturunan Abraham, Ishak, Yakub yang menerima janji Allah, bahkan orang-orang percaya yang hidupnya sudah memiliki Kristus, dia pun menerima janji Tuhan. Dasar firman-Nya jelas. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Alkitab bilang, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ya kan? Saudara dan saya adalah milik Kristus. Kapan kita menjadi milik Kristus? Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus memerintah dalam hidup kita. Ketika kita mau hidup dituntun dan dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah milik Kristus. Dan ketika kita menjadi milik Kristus, Alkitab mencatat, maka kamu juga, adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara dan saya, kita orang-orang yang dibayar oleh darah Yesus, kita orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan oleh kuasa salib Kristus. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima segala janji Allah. Taruh tangan kanan kita di dada, kita buat langkah profetik ini. Sama-sama bilang sama saya hidup karena janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya hidup karena janji Tuhan. Amin. Perkataan-perkataan firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub, janji-janji itu, janji yang sama yang diberikan kepada mereka, janji yang sama kita terima dan kita imani, sebab kita sudah dibeli dengan darah yang mahal dan kita adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus, yang Alkitab katakan juga berhak menerima segala janji-janji Allah. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Alangkah dahsyatnya kalau kita mengerti hidup kita bukan lagi karena perasaan-perasaan kita, hidup kita bukan karena lagi apa yang ada di hadapan kita, namun hidup kita ditentukan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Hari-hari ini segala sesuatu digoncang.
Hari-hari ini segala sesuatu digoyang, saudaraku. Iman kita pada akhirnya dibenturkan dengan sebuah keadaan. Ayo, maukah kita tetap memegang janji Tuhan, atau kita hanya berkanjang dengan apa yang kita lihat, atau kita hanya fokus kepada apa yang ada di hadapan kita? Kalau orang hanya ngelihat fokus dengan hadapan kita, wah, pasti gugur imannya, saudara. Kenapa? Karena segala sesuatu digoncang, ekonomi digoncang, usaha bisnis di mana-mana digoyang, penghasilan di mana-mana dalam orang berbisnis menurun. Tapi kalau kita hidup bukan karena keadaan, bukan karena perasaan-perasaan kita hidup sama seperti Paulus katakan, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Maka saya percaya apapun yang terjadi, badai sebesar apapun, kita akan berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan menyertai aku tahu Tuhan melindungi aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkan aku, melainkan akan menepati apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanku. Amin. Selalu ingatkan dirimu. Kita nggak perlu mengingatkan Tuhan akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Justru kita ingatkan diri kita betapa hebatnya kuasa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu mengingatkan Tuhan, Tuhan ingat ya janji Tuhan dalam hidup saya. Tuhan jangan bohong ya Tuhan. Tuhan ayo dong berperkara Tuhan. Tuhan ayo dong, Tuhan tolong saya. Tuhan ayo Tuhan dong bela saya. Suami saya udah selingkuh. Ayo Tuhan, mana Tuhan campur tangan. Kita nggak perlu mengingatkan Tuhan akan apa yang hendak Dia kerjakan. Kita tidak perlu mengajarkan apa yang Tuhan harus buat dalam hidup kita. Dia Tuhan. Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Dia Tuhan. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita percaya apapun yang Dia buat adalah yang terbaik buat hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang mungkin menyakiti hati kita, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang mungkin membuat kita goncang iman kita, pesan saya malam hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, yuk kembali ke janji Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dibimbing, diarahkan, dituntun dengan perasaan-perasaan. Ingat ketika Petrus berjalan di atas air, maka apa yang Alkitab catat? Dia mulai merasakan angin kencang. Dia mulai merasakan dan melihat apa yang ada di hadapannya. Dan saat itulah imannya gugur dan dia mulai tenggelam. Mulai dirasa-rasa, wah gue tenggelam nih. Wah badainya besar juga, waduh gue tenggelam nih. Jadi sama kayak kehidupan kita. Aduh dada gua sakit nih. Waduh kenapa nih, jantung nih. Aduh kok rematik gua gak sembuh-sembuh. Waduh gak bakal bisa sembuh nih, obat-obatan udah gua tergantung nih. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita hidup apa kata firman tentang kita. Saudara ingat, Alkitab jelas katakan, firman yang keluar daripada mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kuperintahkan dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Dengar, kalau firman sudah keluar dari mulut Allah, maka firman itu akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu jangan pernah goyah, karena Dia bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Firman itu udah keluar dari mulut Allah. Firman itu tidak akan pernah kembali kepada mulut Allah, melainkan tetap akan mengerjakan apa yang sudah dikatakannya. Katakan amin. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, hidup kita bukan lagi berdasarkan perasaan-perasaan kita, bukan berdasarkan keadaan yang ada di hadapan kita, namun hidup kita berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang saya. Apa yang sudah menjadi janji Tuhan dalam hidup saya, itu yang saya imani terjadi dalam hidup saya. Karena sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Amin. Kita percaya. Kita orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan kok. Tuhan bilang, aku tidak pernah akan membiarkan engkau berjalan seorang diri. Aku menyertai engkau. Aku akan mencukupkan kehidupanmu. Kita percaya kok singa muda orang boleh merana kelaparan, namun orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Janjinya jelas bahwa kita orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti, terpelihara dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan Bapa kita. Ketika kita memanggil Dia Bapa, maka Dia tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan anak-anaknya. Ketika kita memanggil Dia Bapa, Dia tahu apa yang harus Dia buat bagi anak-anaknya. Dan yang terbaik, Dia pasti akan kerjakan.
Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Maukah kita hidup sesuai dengan janjinya? Amin. Maukah kita hidup sesuai dengan janjinya? Karena kita tahu, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada firman Tuhan tidak tergenapi. Kita tahu, segala sesuatu yang difirmankan, tidak ada yang tidak akan terjadi. Semuanya terlebih dahulu mesti terjadi. Amin, saudara. Jadi pesan saya, ingatlah selalu, banyaklah konsumsi janji-janji Tuhan. Jangan terlalu makan janji-janji palsu. Iya kan? Jangan terlalu makan janji manusia, saudara. Aduh, manusia siapapun dia bisa mengingkari janjinya, tapi Tuhan bukan manusia. Sehingga apa yang dia janjikan, pasti dia kerjakan atas hidup kita. Saya pelajari, jangan sampai keadaan, perasaan, keterbatasan-keterbatasan kita, bahkan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar dan memberikan janjinya kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai keadaan kita saat ini, perasaan-perasaan kita, aduh kayaknya saya nggak bisa nih, aduh kayaknya rumah tangga gue nggak bakal pulih nih, aduh kayaknya suami gue nggak bakal bisa dijamah Tuhan nih, aduh kayaknya istri gue nggak akan bisa mengalami pertobatan nih, aduh kayaknya anak-anak gue nggak bisa. Dari mana kita tahu? Makanya selalu saya bilang, jangan sampai keadaan yang ada di hadapan kita maupun perasaan-perasaan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahkan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan kita, membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang lebih besar dari apa yang menjadi keadaan kita, Allah yang lebih besar dari apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, Allah yang lebih besar dari apa yang menjadi keterbatasan-keterbatasan kelemahan kita, yang juga memberikan janjinya yang pasti digenapi. Sama-sama katakan amin. Iya kan? Saudaraku, jangan sampai kita hidup ketakutan hanya karena oleh sesuatu yang kita lihat di hadapan kita. Karena ingat, apa yang kita lihat di hadapan kita yang seringkali membuat kita takut, terkadang Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan berkat dalam hidup kita. Contoh, dari 12 orang yang diutus oleh Musa mengintai tanah Kanaan, apa yang mereka lihat? Orang-orang besar, suku Enak yang menguasainya. Sehingga mereka berkata dari 12, dari 10 diantaranya mengatakan bahwa kita nggak akan pernah bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena di sana diduduki oleh orang-orang Enak. Kita kecil, kita diinjak-injak. Tanpa mereka sadari, mereka sedang mengecilkan Allah yang menjanjikan kepada mereka, aku menyertai engkau, aku akan maju menggantikan engkau berperang, aku ada di pihakmu dan engkau akan diam saja. Tanpa mereka sadari. Dan saudara, sorry, ini yang seringkali kita lakukan. Tanpa kita sadari, kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita sedang membatasi cara kerja Allah dalam hidup kita. Saudaraku, mujizat tidak terjadi bukan karena Tuhan tidak bisa buat mujizat. Seringkali mujizat tidak terjadi karena kita terlalu sering membatasi cara kerja Tuhan. Mulai hari ini, apapun yang ada di hadapanmu, perkatakan firman. Jangan engkau memperkatakan kelemahan-kelemahanmu. Jangan engkau memperkatakan keterbatasan-keterbatasan. Lidahmu punya kuasa. Barang siapa suka menggemakan lidahnya, ia akan makan buahnya. Iya kan? Hidup dan mati dikuasakan oleh lidah. Karena itu kita belajar. Jangan sampai keadaan kita yang ada di hadapan kita, perasaan-perasaan, ketakutan kita, bahkan keterbatasan juga kelemahan-kelemahan kita, membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar. Dan saya pelajari bagaimana caranya agar keadaan, perasaan, keterbatasan, kelemahan tidak menguasai pikiran kita. Yang pertama, ini yang harus kita lakukan. Ingat, dan selalu ingat akan janji Tuhan. Jangan engkau ingat kesalahan orang dalam hidupmu, saudara. Pikiran kita ini punya memori, ya kan? Kalau kita terlalu banyak mengingat kesalahan-kesalahan orang, terlalu banyak mengingat kelemahan-kelemahan kita, akhirnya kita kekurangan memori tempat untuk mengingat.
bagaimana Allah berjanji akan hidup saya. Mulai hari ini perbanyak memori, kapasitas memorimu tentang janji-janji Tuhan. Apa yang baik aja yang kita pikirkan. Makanya Paulus bilang, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Karena Paulus tahu apa yang ada di pikiran kita seringkali membuat kita tetap kuat atau membuat kita tetap lemah. Itu tergantung apa yang ada dalam pikiranmu. Karena pikiran adalah pusat peperangan. Yosua ketika memasuki tanah Kanaan, Tuhan ingatkan betul. Kenapa? Karena Tuhan tahu Yosua takut menggantikan posisi Musa, seorang hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, digantikan posisinya oleh Yosua. Dan Yosua memiliki ketakutan, kepanikan, kebimbangan. Karena Yosua tahu siapa bangsa Israel. Keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk, susah diatur. Itu sebabnya Tuhan bilang dalam Yosua 1 pasal yang pertama ayat yang ke-8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Perkatakan. Kenapa perlu diperkatakan? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau yang kita katakan, aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak sanggup, nggak ada pertolongan Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena telinga kita mendengar. Dan itu yang akan kita simpan. Ya bener kan gue gak bisa. Ya bener kan suami gue gak bisa bertobat. Tuh kan bener kan laki gue jatuh dalam perzinahan. Tuh kan bener kan istri gue berselingkuh. Tuh kan bener kan anak-anak gue. Jangan engkau keluarkan perkataan-perkataan yang melemahkan imanmu. Kalaupun itu benar, perkatakan perkataan yang sebaliknya. Sekalipun suamiku berzina, berselingkuh, sekalipun istriku masih memberontak, sekalipun anak-anakku jauh daripada Tuhan, aku percaya mujizat pasti terjadi. Aku percaya lawatan Tuhan akan nyata. Aku percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Perkatakan sehingga engkau mendengar dan itu timbul iman. Yosua diingatkan oleh Tuhan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu. Jadi bukan hanya memperkatakan firman Tuhan, tapi renungkanlah. Kenapa? Renungkan siang dan malam. Kenapa? Supaya kita bertindak hati-hati. Kita ingat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Kita ingat itu. Kita renungkan itu. Akhirnya dampak hidup kita akan nyata dalam keseharian kita. Karena ketika kita memperkatakan dan merenungkan itu, maka kehidupan kita, tingkah laku kita, perjalanan kita akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi bagaimana supaya keadaan yang ada di hadapan kita tidak dapat mempengaruhi pikiran kita, perasaan-perasaan yang ada di hati kita tidak mempengaruhi pikiran kita, dan kelemahan bahkan keterbatasan kita tidak menguasai pikiran kita. Yang pertama, ingat selalu akan janji Tuhan. Ingat, dan ingat. Bagaimana kita bisa ingat? Ketika kita membaca. Ketika kita membaca, kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman itu, kita mengingat janji-janji Tuhan, dan itu timbul iman. Dan stop memperkatakan apa yang melemahkan imanmu. Mulai hari ini, perkatakan apa yang memperkuatkan imanmu. Mulai hari ini, perkatakan apa yang membuat engkau kuat. Mulai hari ini, ingatkan dirimu selalu. Selalu saya bilang, jangan mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Ingatkan diri kita bahwa kita masih harus tetap memegang janji Tuhan dan berjalan dalam kuasa Tuhan. Ingatkan kita, bukan ingatkan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua saya pelajari, agar keadaan, perasaan, keterbatasan, dan kelemahan-kelemahan kita tidak menguasai pikiran kita, maka yang pertama, ingat selalu kan janji Tuhan. Dan yang kedua, stop fokus kepada diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, kita hanya bilang, saya nggak bisa pendeta. Saya udah coba, saya nggak kuat. Kalau kita fokus kepada Tuhan kita percaya bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan bersama Yesus aku akan lebih daripada orang-orang yang menang. Bersama Yesus aku akan memandang rendah setiap musuhku. Kita percaya. Fokus kita bukan lagi kepada diri kita. Sehingga akhirnya kita menangisi kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita melihat keterbatasan. Kenapa ada banyak rumah tangga yang ujung-ujungnya udah capek saya pendeta, udah bercerai aja lah, bercerai kayaknya udah satu-satunya jalan. Come on.
Saudaraku, kenapa ada banyak rumah tangga Kristen akhirnya memilih cerai daripada berjuang dengan iman? Kenapa? Karena melihat nggak ada yang mungkin dalam diri saya untuk berkembali rujuk. Melihat kepada dirinya, nggak mungkin pendeta untuk kami kembali rujuk. Kenapa? Kami udah terlalu jauh, kami udah terlalu saling membenci. Itu kamu, bukan Tuhan. Sehingga akhirnya kita hanya fokus kepada saya dan saya tanpa melihat apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saya. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya. Apa sih Tuhan janjikan? Aku Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan dalam hidupmu. Aku Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. Aku Tuhan selalu menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Aku Tuhan menjadikan engkau biji mataku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka apapun yang terjadi kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena kita tahu melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Kita melihat diri kita bukan dari kelihatan, dari perasaan, dari perjalanan hidup kita, no. Tapi saya belajar melihat diri saya dari sudut pandang Tuhan, melihat siapa saya. Engkau berharga di mataku, engkau terukir di telapak tanganku, engkau biji mataku. Kalau kita mengerti siapa saya di pemandangan mata Tuhan dan bukan siapa saya di hadapan saya, maka kita akan menjadi orang-orang yang pulih secara pribadi. Sehingga akhirnya kita tidak lagi hanya fokus kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita hanya memperhatikan apa yang menjadi kekurangan kita. Tapi pendeta, saya nggak bisa. Ya bukan kamu. Tapi Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu. Kita hanya memperhatikan apa yang menjadi ketidakberdayaan kita. Kita hanya memperhatikan apa yang menjadi masa lalu kita. Hidupmu sudah dibeli. Kalau engkau sudah dibeli, berarti engkau bukan milikmu lagi. Engkau milik Tuhan. Dan kalau engkau menjadi milik Tuhan, maka Tuhan yang memelihara hidupmu. Janjinya jelas, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Amin, saudara. Kita mengerti. Hidup kita ini bukan soal apa yang menjadi perasaan kita. Hidup kita ini bukan soal apa yang menjadi apa yang ada di hadapan. Hidup kita bukan soal apa yang ada di hadapan kita. Di hadapan kita boleh bergoncang sebesar apapun. Tapi kalau kita ada di perahu yang sama bersama Yesus, kita cuma bilang, Yesus, aku percaya apa yang kau buat baik. Maka sama seperti Yesus meredakan badai di tengah-tengah danau, hal yang sama dia akan buat dalam hidup kita. Dia akan berkata, diam, tenanglah. Maka badai itu pun tenang. Dan segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Malam hari ini, 3 hal ini saya sampaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana keadaan kita, perasaan kita, keterbatasan, kelemahan kita tidak menguasai pikiran kita. Yang pertama, ingat selalu akan janji Tuhan. Kedua, stop fokus kepada diri kita sendiri. Jangan memperhatikan diri kita sendiri sehingga akhirnya kita memperhatikan kekurangan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan, keterbatasan kita. Kita lupa. Mulai hari ini kita belajar. Lihat apa yang Tuhan lihat dalam hidupmu, bukan jangan lihat apa yang kau pandang lihat dalam hidupmu. Belajar melihat pribadimu dari sudut pandang Tuhan melihat. Sehingga Tuhan berkata, engkau biji mataku, engkau terukir di telapak tanganku, engkau berharga, engkau sudah kutebus, engkau sudah kubeli, engkau adalah anakku. Yang ketiga, agar keadaan, perasaan, keterbatasan, kelemahan tidak menguasai pikiran kita. Yang ketiga saya pelajari, bangkit dari setiap trauma dan kegagalan masa lalu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita belum bisa move on. Pendeta, saya tahu saya harus bangkit. Pendeta, saya tahu saya harus beranjak. Saya tahu saya harus move on. Tapi bagaimana ya pendeta, saya udah terlalu lelah, saya udah terlalu capek. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah capek dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah lelah memulihkan hidupmu. Tuhan mau setiap kita bangkit. Betul ada bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Namun kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita? Bangkit. Bangkit dari trauma-trauma masa lalu, bangkit dari kegagalan-kegagalan masa lalu. Karena hari depanmu sungguh ada di tangan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sehingga hari-hari yang kita hadapi, tidak peduli apa yang ada di hadapanmu. Susah, badai hidup sebesar apapun, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka engkau akan memegang janji Tuhan yang pasti tergenapi. Ingatkan selalu akan janji Tuhan dalam hidupmu. Ingat selalu.
Sehingga akhirnya engkau tidak hidup berkanjang dengan apa yang kau lihat, tapi engkau hidup karena engkau percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami percaya adalah malam yang diberkati Tuhan. Malam hari ini firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan hidup kami. Sehingga kami selalu mengingat apa yang Tuhan janjikan. Dan kami mau memperkatakan apa yang baik. Apa yang membangun iman kami. Untuk mendengar selalu janji Tuhan. Kami belajar untuk tidak lagi fokus kepada pribadi kami. Kami hanya fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu dari Tuhan kami menerima segala yang baik. Dan pada akhirnya bagian kami adalah bangkit. Bagian kami adalah beranjak dari tempat nyaman kami untuk menggapai Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Bapa, berkati teman-teman program Radio Maestro ini, berkati Sobat Maestro dimanapun mereka berada menyaksikan siaran ini. Mereka ada dikuatkan oleh Roh Kudus, mereka diteguhkan iman mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan membangun, tangan Tuhan memberikan kami semangat. Terima kasih Bapa. Berkati yang sakit, sembuhkan yang sakit Allah, sehingga kami mengalami mujizat. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami dikuatkan, iman kami dimantapkan. Darah Yesus sudah menebus kami, maka tubuh kami menjadi kuat dan tubuh kami disembuhkan Tuhan. Berkati Radio Maestro ini Allah, owner, staff-staff yang ada, mereka hidup dalam pemeliharaan dan berkat anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.